Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwandi dengan NIM 240205054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Tentu saja yang pertama, metode cakram. Di mana kita ketahui pada rumus awal itu volume putar pada X sama dengan V integral A ke B jauh kuadrat dikurang dekat kuadrat dengan dx y sama dengan fx dan memiliki batas. Lalu kita lihat gambar kurva di bawah ini, dimana kita ketahui batasnya itu A dan B. Lalu jauhnya yang mana dan dekatnya yang mana? Jauhnya itu batas A ke B yang bawah ini ke yang atas. Maka dapat hasil persamaan jauhnya itu Y sama dengan fx, ya. Maka kita tulis fx kuadrat dikurang batas dekat itu kan A ke B sama dengan, dan batas bawah dekat itu kan yang ini, yang 0 di bawah ini. Maka kita tulis 0 kuadrat. Karena biasanya kita menghilangkan angka 0, maka kita tulis volume putar pada X sama dengan V integral A ke B fx kuadrat dx. Agar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan volume putar yang dibentuk oleh daerah R yang batasnya oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Dari soal tersebut kita telah mengetahui X itu sama dengan 4. Maka batasnya adalah 4 sama dengan 4 dan 0. Lalu kita gambar kurva tersebut kurang lebih seperti ini, ya kawan-kawan. Kemudian masukkan dalam volumenya, yaitu volume yang ini, fx sama dengan v integral A ke B fx kuadrat dx. Lalu seperti yang di sini. Lalu kita cari fx-nya, di mana pada gambar di sini fx-nya itu adalah akar x. Akar x kuadrat sama dengan itu kan, akar x kuadrat itu sama dengan x. Maka dapat volume putarnya itu yang ini, ya kawan-kawan. Kemudian kita tentukan volume putarnya. Fx sama dengan P integral 0 ke 4 X dx sama dengan V 1/2 X kuadrat dengan batasnya 0 ke 4 sama dengan V 1/2 kuadrat dikurang V 1/2 0 kuadrat sama dengan V yaitu per 2 4 kali 2 kan hasilnya 16, maka kita tulis 16 kurang 0 sama dengan V, karena 16 dibagi 2 maka hasilnya kali V dikali 8. Lalu kita tentukan V-nya. V itu kan 3,14 dikali 8 dengan 8, maka hasilnya 25,13. Maka hasil dari contoh soal itu 25,13. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Seperti kita lihat pada gambar kurva tabung di sini. Di sini ada dua buah kurva tabung, yaitu tabung besar dan tabung kecil. Tabung besar bisa kita tandai dengan R2 dan tabung kecil R1. Karena rumus volume tabung itu V R kuadrat kali T,
Sehingga kita buat V volume sama dengan V R2 kuadrat T dikurang V R1 kuadrat T. Karena di sini memiliki kedua ruas nilai V, bisa kita bawa nilai V itu ke depan dengan V dikali R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali T. Kemudian kita integralkan sehingga integral dengan batas A ke B, V kali R2 kuadrat dikurang 1 kuadrat dx. Karena V itu konstanta, maka bisa kita bawa ke depan dengan V integral dengan batas A ke B R dikali R2 kuadrat dikurang 1 kuadrat dx sama dengan volume sama dengan V integral dengan batas A ke B Vx kuadrat itu sama juga dengan R2 kuadrat G dikurang Gx kuadrat sama juga dengan R1 kuadrat dx. Agar lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4x dan parabol Y sama dengan 4x kuadrat diputar melalui sumbu E. Di sini kita telah mengetahui R2 yang sama dengan 4x dan R1-nya 4x kuadrat. Karena kita belum mengetahui batasnya, maka langsung saja kita cari batasnya dengan maka kita langsung saja mencari batasnya dengan Y sama dengan D. Langsung saja kita masukkan yang pertama 4x kuadratnya dan sama dengan 4x. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi 4 sehingga x kuadrat sama dengan x. Agar mendapat nilai sama dengan 0, maka sama-sama kedua ruas kita kurang dengan x sehingga x kuadrat kurang x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x dikali x kurang 1 sama dengan 0 sehingga dari situ kita mendapatkan batasnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan batas bawah dan batas atasnya, maka langsung saja kita masukkan rumus volume yang telah kita dapatkan tadi yang ini ke sini, yaitu V sama dengan V integral dengan batas A ke B Vx kuadrat dikurang Gx kuadrat dx sama dengan V kita masukkan batasnya itu integral 0 dan 1 dikali Vx nya itu 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikali sama dengan V integral dengan batas 0 dan 1 dikali 4x dikuadratkan kurang 4x kuadrat dikuadratkan dx. Sehingga integral V integral dengan batas 0 dan 1 dikali 16x kuadrat dikurang 16x pangkat 4 dx. 16x kuadrat itu kan hasil dari 4x dikuadratkan dan 16x pangkat 4 itu hasil dari 4x kuadrat dikuadratkan sehingga mendapatkan 16x kuadrat. Kemudian kita integralkan V integral dari 16x kuadrat yaitu 16x pangkat 3 per 3 dan integral 16x pangkat 4 yaitu 16x pangkat 5 per 5 dengan batas bawahnya itu 0 dan batas atas itu 1. Kemudian kita substitusikan x-nya itu yaitu dengan 1 dan 0 sehingga dapat hasilnya 16 per 3 kurang 16 per 5 dikurang karena kurang 0 karena setiap nilai 0
dikalikan 0 maka menghasilkan 0. Sehingga karena di sini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan 15 ya, 15. 15 dibagi 3 15 dibagi 3 berapa? 15. 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 16 itu 80. Di sini 15 dibagi 5 itu kan 3 kali 16 yaitu 48. Sehingga Pi dikali 80 kurang 48 per 15 sama dengan Pi 32 per 15. Sehingga dapat hasil dari contoh soal di atas menghasilkan dapat penyelesaian itu adalah 32 per 15 Pi. Saya akan menjelaskan volume benda putar kulit tabung. Langkah pertama kita cari dulu delta V terlebih dahulu dengan rumus delta V ekuivalen 2Pi X Px dx. Setelah kita cari rumus yang ini ya, seperti yang kita ketahui jika ekuivalen, jika kita rubah menjadi sama dengan, maka dia berubah menjadi integral. Sehingga rumus volumenya V sama dengan 2Pi integral A ke B X Px dx. Agar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Langsung saja kita jawab. Yang pertama kita masukkan rumus volume yang kita cari tadi, yaitu V sama dengan 2P integral A ke B X Px dx sama dengan 2P. Lalu kita masukkan batasnya itu seperti yang kita ketahui di soal itu, yaitu 1 dan 4. Kita masukkan 2P integral 1 dengan batas integral 1 ke 4 X dengan Px nya itu 1 per akar X. Harus kita masukkan di sini dx sama dengan 2Pi integral 1 ke 4 X dikali X ke pangkat min 1 per 2 dx. Dari mana dapatnya X min 1 per 2 ini? Yaitu dari akar X kan sama dengan X sama dengan 1 per 2. Karena dia di bawah, kita pindahkan ke atas, maka menghasilkan min, sehingga X min 1 per 2 dx sama dengan 2 V 1 integral 1 ke 4 X 1 per 2 dx. Yaitu X ini kita kalikan dengan X min 1 per 2, yaitu kita misalkan X kan X itu sama dengan 1 tambah min 1 per 2 sama dengan X 1 per 2. Maka saya X pangkat 1 per 2 dx sama dengan 2V. Lalu kita integralkan X nya, yaitu integral X pangkat 1 per 2 itu kan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dengan batas 1 ke 4 ya, sama dengan 2Pi dikali 2 per 3. Kita substitusikan X nya itu 4 dan 1. Kita substitusikan 4 dan 1 sama dengan 2Pi kali 2 per 3 akar 4 pangkat 3 kurang 2 per 3 kali 1. Di sini timbul pertanyaan, dari mana dapatnya 4 akar 4 pangkat 3? Yaitu dari, seperti kita misalkan 4 pangkat 1 per 2 itu kan sama dengan akar 4. Jikalau kita misalkan 3 pangkat 3 per 2 sama dengan akar 4 per 3. Maka
di sini akar 4/3 sama dengan 2pi dikali 2/3 akar 64 kurang 2/3 sama dengan 2pi 16/3 kurang 2/3. 16 itu dapatnya kan akar 64 itu kan 8 kali 2 16. Maka hasil 16/3 sama dengan, karena ada penyebutnya sama, langsung saja kita kurangkan 2pi 14/3. Lalu kita kalikan 2 kali 4 itu kan 28. Jadi hasilnya 28/3 pi. Jadi hasil dari soal yang ini, maka hasilnya itu 28/3 pi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.